Perkenalkan, nama saya Kansal Mi'raj dengan NIM 1020202400253 dari Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri kelas SI 4810. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dalam mata kuliah Sistem Basis Data yang berjudul Storage Procedure, Trigger, dan Data Control Language atau DCL. Presentasi ini akan saya bagi ke dalam 5 bagian utama. Yang pertama, pembuatan tabel dan relasinya. Kedua, input data obat dan transaksi. Ketiga, pembuatan trigger. Keempat, pembuatan storage prosedur. Dan terakhir, pengaturan hak akses dengan DCL. Memasuki bagian pertama yaitu pembuatan tabel dan relasinya. Pada bagian pertama, saya membuat 3 tabel. Tabel pertama bernama obat dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 253. Jadi saya membuat tabel bernama obat 253 yang berisi data obat seperti ID obat, nama obat, dan harga. Tabel kedua adalah transaksi obat 253, yaitu tabel yang mencatat transaksi pembelian obat oleh pasien, termasuk ID pasien, ID obat, dan jumlah obat yang dibeli. Tabel ketiga adalah log transaksi obat 253. Tabel ini digunakan untuk mencatat log otomatis dalam transaksi, terutama total harga dari obat yang dibeli. Tiga tabel ini saling terhubung melalui foreign key dari ID obat dan ID transaksi. Tujuan dari pembuatan struktur ini adalah untuk memisahkan data statis seperti daftar obat dengan data dinamis seperti transaksi dan log, yang merupakan praktik normalisasi dalam database. Selanjutnya bagian 2, pengisian data DML. Setelah membuat tabel, saya mengisi data dummy ke dalam tabel obat terlebih dahulu. Misal, paracetamol dengan harga 5.000, amoxicillin harga 10.000, antasida harga 3.000. Kemudian saya masukkan beberapa data transaksi di mana pasien membeli obat-obat tersebut dalam jumlah tertentu. Contoh, pasien 1 membeli 3 amoxicillin, pasien 2 membeli 5 antasida, pasien 3 membeli 2 paracetamol. Input data ini penting untuk menguji trigger dan storage prosedur yang akan saya buat. Selanjutnya, bagian 3, pembuatan trigger otomatis. Trigger adalah fitur yang sangat powerful dalam SQL karena bisa mengeksekusi perintah otomatis berdasarkan event tertentu. Dalam kasus ini, saya membuat trigger bernama trigger insert log 253. Trigger ini bekerja secara otomatis setiap kali dan transaksi baru masuk ke tabel transaksi obat 253. Ia akan mengambil harga dari obat yang dibeli, menghitung total harga berdasarkan jumlah obat yang dibeli, dan menyimpan data tersebut ke dalam tabel log transaksi obat 253. Dengan begitu, sistem akan otomatis mencatat total harga transaksi tanpa perlu dihitung secara manual. Contoh, jika pasien membeli 3 amoxicillin seharga 10.000, maka trigger akan otomatis mencatat log dengan total 30.000.
Selanjutnya bagian keempat, storage prosedur untuk transaksi. Storage prosedur adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di server dan bisa dipanggil berkali-kali. Di sini saya membuat storage prosedur bernama tambah obat 253 yang menerima 3 parameter, ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Ketika dipanggil, storage prosedur ini akan langsung memasukkan data transaksi ke dalam tabel transaksi obat 253. Manfaat storage prosedur ini adalah mempercepat proses input, menghindari penulisan query yang berulang, mengurangi risiko kesalahan penulisan sintaks. Bagian 5, pengaturan hak akses DCL. DCL atau Data Control Language digunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap database. Dalam tugas ini saya membuat 2 user. User pertama berdasarkan first name. Misalnya Budi, hanya diberikan hak insert. User kedua Santoso, itu dari last name, hanya diberikan hak select. Artinya, user Budi bisa menambahkan data tapi tidak bisa melihat atau mengubah data. User Santoso hanya bisa membaca data tapi tidak bisa menambahkan atau mengubah data. Langkah ini penting dalam dunia nyata untuk membatasi akses dan peningkatan keamanan data. Contohnya, admin memiliki semua akses. Pegawai bagian input hanya bisa menambahkan data dan manajer hanya bisa membaca laporan. Jadi, melalui tugas ini saya belajar banyak tentang bagaimana database modern bekerja, terutama dalam hal mengotomatisasi proses melalui trigger, meningkatkan efisiensi dengan storage prosedur, dan menjaga keamanan data melalui DCL. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak dan semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.